Halo semuanya, kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang perbedaan penggunaan dependent dan independent t-test. Seringkali ada perbedaan persepsi antara kedua penggunaan statistik ini. So let's discuss about this. Ya, kali ini cukup satu pertanyaan saja. Kapan saat yang tepat menggunakan dependent dan independent t-test? Kapan sih penggunaan yang tepat untuk penggunaan dan interpretasinya? Baik, di sini ada 3 gambar ya. Jadi kita mulai di gambar yang pertama sebelah kiri paling atas. Ada di sini pre-test, treatment, post-test. Bisa disebut dengan one group pre-test, post-test. Oke, bisa juga disebut sebagai pre-experimental study. Nah, kalau satu grup seperti ini, ada pre-test, post-test, before and after. Di sini tentu saja kita bicara tentang dependent t-test. Oke, karena hanya satu grup, kita hanya membandingkan before dan after. Oke. Itu untuk gambar yang pertama. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini gambar yang kedua bisa ditebak seperti apa desainnya. Di sini ada two groups post-test design only. Oke, di sini ada dua grup, experimental group dengan comparison group, dan ada intervensi juga di tengahnya, tetapi hanya dilakukan post-test saja. Jadi kalau misalnya hanya post-test saja, tentu saja kita tidak bisa membandingkan before dan after di satu grup karena tidak ada pre-testnya. Oke, hanya ada post-testnya saja di antara dua grup tadi. Maka yang kita gunakan adalah independent t-test. Oke, karena kita membandingkan post-testnya saja. Itu untuk gambar yang kedua. Tapi gambar yang pertama itulah saatnya menggunakan dependent t-test. Gambar yang kedua independent t-test karena post-test only ya. Terus gambar yang ketiga di sini lengkap ya. Ada eksperimental dan control group, ada pre-test dan post-test. Intervensi ada juga untuk experimental group, dan control group bisa dilakukan intervensi ataupun placebo. Terserah, oke. Yang jelas di sini ada pre-test dan post-test. Sekarang pertanyaannya, kapan sih saat yang tepat untuk menggunakan dependent dan independent t-test? Sekarang rasionalnya seperti ini. Jika pada saat kita melakukan dependent t-test, pada saat kita melakukan dependent t-test, dua grup ini ternyata mempunyai efek yang signifikan terhadap outcome yang kita studi. Anggap saja misalnya di experimental group ternyata ada signifikan efek terhadap outcome. Di control group ternyata ada signifikan efek juga terhadap outcome-nya. Jadi kalau misalnya sama-sama mempunyai signifikan efek, tentu saja selanjutnya kita melakukan further analysis, yaitu independent t-test, karena kita ingin melihat seberapa besarkah efek yang dihasilkan, apakah ada perbedaan dari keduanya. Oke, jadi fungsi independent t-test di sini bisa digunakan di pre-test atau post-test. Kalau independent t-test pada saat kita menggunakan di pre-test, tentu saja kita bicara tentang baseline data dasar, apakah sama mereka data dasarnya. Oke, tentu saja kita mengharapkan datanya harus sama, karakteristiknya sama, data baseline-nya sama, agar kita bakal tahu bahwa di post-test ini tidak ada perbedaan dari karakteristik di awal begitu. Jadi kemudian dilanjutkan dengan independent t-test di post-test, kita bisa melihat mean difference-nya, apakah ada perbedaan yang signifikan. Kalau seandainya ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara eksperimen dan control group di post-test, sekarang rasionalnya seperti ini. Kalau misalnya studi kita tidak ada mean difference dari hasil independent t-test, dan ternyata yang eksperimen yang kita gunakan itu lebih mahal, lebih kompleks, namun hasilnya sama, tidak ada perbedaan dengan standard interventions, ya ngapain mau dipublish begitu? Oke, ngapain mau dipublish? Karena efeknya juga sama begitu. Maka dari itu banyak sekali editor yang mereject kalau misalnya ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil independent t-test. Oke, karena lebih mahal, sedangkan standar group lebih murah dan lebih simple begitu. Oke, itu rasional yang pertama. Rasional yang kedua, kalau seandainya dari dua grup ini pada saat kita menggunakan dependent t-test, ternyata di control group ini ataupun di comparison group ini tidak ada efek yang signifikan. Kalau tidak ada efek yang signifikan, ya ngapain kita lanjut menggunakan independent t-test? Cukup dependency test saja. Oke, karena kita ingin melihat apakah ada efek atau tidak. Kalau di awal
pada saat dependency test tidak ada efek di control group, ya ngapain kita lanjut lagi ke independency test. Oke, mungkin begitulah perbedaan simpelnya seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton.